Baik, terima kasih Ustadz Saifuddin yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ustaz Saifuddin yang saya hormati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah walaupun secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna silaturahmi dan mudah-mudahan di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini kita bisa mengkaji ya bagaimana upaya kita untuk mengoptimalkan salah satu potensi yang sangat luar biasa yang sebenarnya dimiliki oleh umat ini, yaitu adalah wakaf. Dan wakaf ini kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah, wakaf ini memegang peranan penting dalam setiap episode sejarah umat ini. Ya. Kita melihat bagaimana jatuh bangunnya peradaban yang dibangun itu antara lain, salah satunya adalah bisa dilihat dari pengelolaan wakaf. Dan wakaf ini kontribusinya sangat luar biasa. Bahkan salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidak ada satupun ya sahabat Nabi yang Allah berikan kecukupan, kemampuan, kecuali mereka berwakaf. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting, dan jejak-jejak sejarah wakaf ya itu sangat luar biasa. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana kisah wakaf sumur rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu an ya, yang sangat luar biasa, yang ketika itu di masa Rasulullah ya terjadi kondisi kekeringan ya, semua sumur kering kecuali sumur rumah yang dimiliki kebetulan pada saat itu oleh orang Yahudi. Dan kemudian orang Yahudi ini mengenakan sejumlah biaya kepada masyarakat yang ingin mengambil air ya dari sumur tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan siapa saja yang bisa membebaskan sumur itu untuk kepentingan masyarakat, ya maka baginya adalah surga. Nah, begitu merespon seruan Rasul, Utsman kemudian berpikir bagaimana caranya nih, ya akhirnya Utsman melakukan pendekatan, ditawar untuk dibeli sumur tersebut dengan harga 20.000 dirham. Tapi Yahudi ini pinter, dia mikir kalau saya jual nanti saya nggak punya sumber pendapatan, saya nggak bisa jualan air lagi, ya. Pada jangka panjang saya bisa merugi. Nah, tapi Utsman tidak kalah cerdik. Beliau kemudian mengatakan, ya kalau gitu saya beli separuhnya aja. Gimana separuhnya? Satu hari saya yang kuasai sumur ini, di hari yang lain Anda. Jadi bergantian. Akhirnya Yahudi mikir, ya udah saya dapat 20.000 dirham, dan pada saat yang sama ada hari-hari saya masih menguasai sumur ini. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, kemudian Utsman mengumumkan pada seluruh masyarakat, kalau mau ngambil air di sumur ini, ambil untuk keperluan 2 hari. Pada saat giliran hari aku menguasai sumur ini. Dan akhirnya digratiskan. Nah, akhirnya pada saat Yahudi menguasai sumur itu di hari dia menguasainya, maka nggak ada yang datang. Nah, kemudian Utsman menawar kembali untuk membeli separuhnya sebesar 20.000 dirham. Dan akhirnya kemudian Yahudi tersebut setuju. Ya, dilepas total, dan akhirnya kemudian Utsman pun mewakafkan, menyedekahkan sumur tersebut, dan juga kebun-kebun di sekitar sumur tersebut juga dibeli, dan kemudian air tersebut mengalirkan ya ke kebun-kebun kurma di sekitarnya, di mana hasilnya dari kebun kurma itu separuh dipakai untuk pengembangan,
disimpan, separuhnya lagi dibagikan untuk kaum duafa. Dan itu terus berlangsung. Siapapun khalifah yang berkuasa, maka penguasa Madinah melanjutkan tradisi ini. Sampai akhirnya di masa kekhilafahan Turki Utsmani. Nah, begitu di masa khilafah Turki Utsmani, begitu mereka jatuh di tahun 1923, 24, nah kemudian dilanjutkan oleh dinasti Su'ud, pendiri Arab Saudi. Nah, kemudian tahun 1933, nah semua hasil itu dimasukkan ke dalam bank. Dan setelah berpuluh-puluh tahun, ternyata ini uangnya besar, dan akhirnya sekarang sedang dibangun hotel ya di Madinah, di belakang Movenpick itu ada hotel, di mana di hotel itu tertulis ya pemiliknya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi orang yang sudah wafat 14 abad yang lalu ternyata namanya masih tercantum dalam pembangunan hotel tersebut. Nah, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, wakaf itu sangat luar biasa ya, dia memiliki dampak yang sangat luar biasa dan secara ekonomi potensinya juga luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat kondisi Indonesia ya, potensi wakaf itu luar biasa. Kita punya potensi nilai wakaf aset ya, tanah itu tersebar di 399.000 lokasi seluruh Indonesia ya. Dan divaluasi berdasarkan satu perhitungan estimasi valuasi dari nilai wakaf itu sampai 2.000 triliun. Demikian pula kita punya potensi wakaf uang ya. Nah, jadi wakaf uang itu potensinya sampai 180 triliun. Nah, walaupun realisasinya pengumpulannya itu baru 850 miliar, jadi baru 0,5% dari total potensi. Nah, jadi ini saya ingin menggambarkan bahwa wakaf itu adalah instrumen yang sangat luar biasa, ya, instrumen yang multidimensi dan punya potensi ekonomi. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang maksud dengan wakaf? Saya kira kita semua sudah sama-sama memahami ya makna dari wakaf itu. Ya, wakaf ini secara etimologi atau bahasa itu berasal dari kata wakofa. Nah, jadi kalau wakofa itu artinya bisa berhenti, bisa berdiri, bisa abadi, dan menahan. Nah, apa yang maksud dan menahan? Menahan pokoknya, menahan harta pokoknya, ya, untuk kemudian digunakan ya, bagi kepentingan umum maupun kepentingan untuk kemaslahatan tegaknya syiar Islam, ya, yang kemudian hasilnya itu nanti disalurkan kepada mereka yang kita jadikan sebagai penerima manfaat. Ya, dengan kata lain, penerima manfaat ini kita sebut dengan istilah mauquf alaih. Ya. Jadi pada dasarnya dengan berwakaf itu kita menyerahkan harta kita kepada Allah. Walaupun secara hakikat kepemilikan harta itu adalah milik Allah. Ya, tapi dengan wakaf itu kita serahkan. Ya. Dan kemudian siapa nanti yang mengelola? Yang mengelola itu adalah yang namanya nazir. Ya, nazirlah yang mengelola, yang akan menggunakan ya harta yang diwakafkan tersebut untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum yang nanti hasilnya diberikan kepada mauquf alaih ya, sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh wakif. Dan di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita juga sudah memiliki undang-undang wakaf. Ya, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Ini adalah undang-undang kedua di bidang ekonomi syariah yang dimiliki oleh negara kita. Sebelumnya adalah Undang-Undang 38 tahun 99 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian undang-undang ini diganti dengan nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, baru setelah itu, setelah undang-undang wakaf ini, kita tahu ada undang-undang perbankan syariah, ya, nomor 21 2008, ada undang-undang surat berharga syariah negara, ya, SPSN atau sekutu negara, ada undang-undang pengelolaan keuangan haji, ada undang-undang jaminan produk halal dan sebagainya. Nah, jadi alhamdulillah walaupun undang-undang wakaf ini banyak kekurangan, tapi paling tidak ini bisa menjadi atau menaungi ya praktek wakaf yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan undang-undang tersebut, maka
wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif. Wakif itu orang yang berwakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi wakaf itu bisa selamanya, bisa dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Nah, nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan jangka waktu selamanya atau jangka waktu tertentu. Nah, ini adalah definisi wakaf. Dan walaupun di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ditemukan kata wakaf secara eksplisit, ya, tetapi ajakan atau anjuran untuk berbagi, ya, itu sangat luar biasa. Ayat-ayat yang mengajak untuk berbagi itu sangat luar biasa banyak. Yang ini kemudian menjadi dasar, ya, bagi adanya praktek wakaf ini. Misalnya di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, ya, di situ dikatakan di ayat yang ke-92 Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, sekali-kali kamu tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Nah, di dalam beberapa kitab tafsir apa makna albirro di situ? Ya, albirro, kebaikan yang sempurna itu apa di situ? Ya, menurut beberapa kitab tafsir, makna albirro di situ adalah al-jannah. Jadi kita nggak akan sampai kepada jannah, ya, kepada surga, ya, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kemudian kita, ya, menyedekahkan, menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Nah, jadi seperti itu. Demikian pula di ayat yang lain misalnya, ya, di surat Al-Baqarah 261, di situ Allah membuat perumpamaan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, jadi seperti itu, ya. Perumpamaan orang yang suka berbagi di jalan Allah itu adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji. Ya. Dan kalau di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis ada kata-kata 7, ya. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Ya, kalau di hadis sab'un mi'ah atau sab'un, ya, 70 kali istighfar misalnya. Kalau 7 itu punya 2 makna. Makna pertama betul-betul 7. Jadi kalau 70 betul-betul 70, 700 betul-betul 700. 700 itu angka setelah 699 sebelum 701. Nah, jadi betul-betul menggambarkan angkanya, atau makna yang kedua adalah unlimited. Jadi unlimited, ya, samawat itu bisa jadi lapisan langitnya itu unlimited. Untuk bumi mungkin pas 7 lapis langit. Tapi untuk alam semesta itu unlimited. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, ini beberapa contoh, ya, landasan kenapa ajaran Islam itu sangat mendorong, ya, umatnya untuk mau berbagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali, ya, kalau kita mendengar di berbagai pemberitaan, ya, mendengar di berbagai media, di berbagai artikel, di berbagai buku, kata wakaf itu selalu disandingkan dengan zis. Ya, sering diistilahkan dengan ziswaf. Nah, zis itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Ya, jadi ziswaf itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini yang sering dikampanyekan bersama-sama, ya, seluruh komponen umat ini, bahwa potensi ziswaf kita besar. Nah, apa sesungguhnya perbedaan terminologi antara wakaf dengan zis ini? Ya, nah ini sebagai ini aja, Bapak Ibu sekalian, untuk supaya kita lebih memahami, ya, kenapa muncul istilah wakaf begitu. Ya, nah saya ingin mengawali dengan istilah infak. Ya, infak itu adalah membelanjakan materi. Ya, jadi mengeluarkan. Ya, bisa dalam bentuk uang maupun barang, tapi bentuknya material. Di dalam Al-Quran, infak itu Allah gunakan untuk 2 hal. Ya, untuk belanja di jalan Allah, itu infak. Infak fisabilillah. Tapi juga orang-orang kafir juga berinfak. Ya, tetapi tujuannya menjauhkan manusia dari jalan Allah.
Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 36. Di situ dikatakan innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Nah, jadi orang-orang kafir juga berinfak tapi tujuannya adalah liyasuddu an sabilillah, ya, untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Nah, tentu infak yang dimaksud adalah kita membelanjakan uang, barang, ya, untuk apa? Untuk menegakkan syariat agama ini, ya. Nah, kemudian yang kedua ada disebut dengan sodakoh. Sodakoh itu ya mengeluarkan sesuatu bisa material, bisa non material. Nah, sodakoh material itu namanya infak. Infaknya tentu infak fisabilillah. Ya, karena ada sodakoh yang non material. Misalnya tersenyum, at-tabassamu sodakoh. Ya, likulli tasbihatin sodakoh. Setiap kalimat tasbih, subhanallah, sodakoh. Ya, likulli tahlilatin sodakoh. Nah, begitu dalam hadis-hadis. Jadi sodakoh itu bisa material, bisa non material. Nah, yang wajib dikeluarkan dalam bentuk harta sesudah memenuhi persyaratan tertentu oleh mereka yang memenuhi syarat, nah itu yang namanya zakat. Makanya di dalam Al-Quran kadang-kadang Allah menggunakan kata infak atau sodakoh yang sebenarnya maknanya adalah zakat. Karena di situ ada kewajiban. Ya, misalnya di surat At-Taubah ayat 103 dikatakan khudz min amwalihim sodakoh. Apa makna sodakoh di situ? Sodakoh di situ adalah bermakna az-zakah karena dia sifatnya wajib. Dan itu wajib dikeluarkan ketika harta itu sudah memenuhi syarat. Ya, sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian penyalurannya itu juga kepada kelompok yang berhak menerima. Jadi kalau zakat karena wajib, ya segala sesuatunya diatur. Mulai dari siapa yang wajib mengeluarkan zakat, ya namanya muzaki, nah itu juga diatur. Dan termasuk siapa yang berhak menerima. Nah itu juga diatur di dalam Al-Quran. Nah kemudian yang terakhir adalah wakaf. Wakaf itu adalah ibadah dalam bentuk materi yang dikeluarkan dengan menahan pokok harta tersebut agar bisa berkembang. Nah, karena itulah disebut juga dengan sedekah jariyah atau infak jariyah. Nah, ini kira-kira perbedaan terminologi dan ibadah wakaf ini adalah ibadah yang bersifat multidimensi, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi prinsip wakaf ini kan ihbis aslaha wasabil samarotaha. Tahan pokoknya, distribusikan hasilnya. Dan ibadah wakaf ini ibadah multidimensi. Dia sangat terkait dengan dimensi spiritual. Ini kaitannya dengan peningkatan kualitas keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berbagi itu dalam Islam itu luar biasa, efeknya luar biasa. Ya. Efeknya luar biasa. Dia akan memperkuat keimanan dan ketakwaan karena di antara ciri takwa itu adalah suka berbagi. Ya. Ciri takwa itu suka berbagi. Berbagi dalam keadaan apapun. Ya, di surat Ali Imran dikatakan orang yang bertakwa itu adalah allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang suka berbagi baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Dan berbagi ini akan mendorong etos kerja. Berbagi ini akan mendorong semangat mencari rezeki yang halal. Karena kata Nabi, innallaha la yaqbalu shadaqatan an ghulul. Allah nggak akan nerima ya donasi, sedekah, infak, zakat ya yang diperoleh dari harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Allah nggak akan terima. Jadi efeknya luar biasa terhadap penguatan ruhiyah. Kemudian secara sosial, wakaf juga punya dimensi sosial yang kuat. Ya, dia bisa menjadi alat untuk membantu sesama. Bisa menjadi alat untuk menguatkan, mempererat hubungan sosial antar komponen masyarakat. Antara satu dengan yang lainnya. Itu sangat luar biasa. Demikian pula secara ekonomi, potensinya luar biasa. Tadi kita sudah bicara potensi ekonomi dari wakaf. Ya. Bagaimana wakaf ini bisa mempengaruhi kegiatan perekonomian, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, bisa menggerakkan perekonomian yang berkeadilan, yang fokus dan berpihak pada kepentingan kaum duafa misalnya. Nah, jadi ibadah wakaf ini adalah ibadah yang multidimensi sehingga begitu kita bersama-sama mengkampanyekan wakaf ini, ya, maka sebenarnya di satu sisi kita tengah mengkampanyekan gerakan untuk memperkuat sisi ruhiyah masyarakat, keimanan masyarakat, tapi di sisi lain juga kita juga berusaha untuk menggerakkan ya instrumen yang memiliki dampak sosial ekonomi yang sangat dahsyat.
Dan dalam sejarah terbukti di zaman kekhilafan Turki Utsmani misalnya, itu contoh ya zaman kekhilafahan yang instrumen ekonomi utamanya adalah wakaf, khususnya wakaf uang. Ya, di zaman Turki itu dahsyat, praktek wakaf itu dahsyat. Ya, begitu kekhilafahannya jatuh, diganti oleh Kemal Atatürk dengan republiknya, maka Kemal Atatürk dia bisa mengubah azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki azannya. Tapi satu yang tidak bisa dia ubah, yaitu adalah menghabisi institusi wakaf. Karena apa? Karena wakaf itu sudah mengakar kuat ya di masyarakat Turki. Nah, jadi begitu ya. Jadi itu dahsyat. Ya, dimensi sosial ekonominya itu sangat luar biasa. Nah, karena itulah kita perlu dorong ini ya. Jadi kita perlu dorong ini. Mudah-mudahan kalau ini kita dorong dengan baik, ini juga bisa jadi wasilah ya untuk mengundang pertolongan Allah di tengah pandemi dan resesi yang kita hadapi ya. Di tengah krisis multidimensi. Ya, kita ini berhadapan dengan multiple crisis, multiple disaster ya. Nah, itu salah satu bentuk mengundang intervensi dan pertolongan Allah itu adalah dengan antara lain kita mendorong semangat berwakaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya singkat ya, jadi kalau kita ingin memahami wakaf, paling tidak ada 6 hal. Ya, ini menjadi keywords dari wakaf ya, menjadi kata kunci ya. Dengan memahami 6 ini secara umum, maka insya Allah kita bisa memahami wakaf secara umum. Nah, pertama yang perlu kita sadari ya, wakaf itu dari sisi peruntukan dia bisa untuk keluarga. Itu namanya wakaf ahli atau wakaf dzurri. Dia bisa untuk kepentingan umum, namanya wakaf khairi. Dia bisa untuk gabungan, ya, keluarga dan kepentingan umum, namanya wakaf musyarak. Wakaf khairi itu gimana? Kita mewakafkan aset yang nanti manfaatnya adalah untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk cucu, untuk cicit. Nah, itu bisa. Misalnya kalau Bapak, Ibu, ada yang punya perusahaan, nggak pengen nih perusahaannya jadi harta waris. Kalau meninggal, perusahaan jadi harta waris, nanti anak-anak bisa main lepas sahamnya, ya, dijual kepada pihak lain, sehingga akhirnya kepemilikan perusahaan berpindah ke tangan orang lain. Maka Bapak Ibu bisa mewakafkan, ya, mewakafkan perusahaan itu agar tetap utuh menjadi satu entitas, ya, dan kemudian menegaskan manfaat wakafnya adalah untuk keluarga, boleh. Itu namanya wakaf ahli atau wakaf dzurri. Ya, kenapa saya ambil contoh ini? Karena saya pernah ada yang berkonsultasi, ya, seorang pengusaha yang berkonsultasi dan dia melihat tadi, ya, dia merasakan ada kerisauan, ya, kalau ini menjadi harta waris nanti bisa pecah nih, gitu. Ya saya sarankan kalau ingin tetap utuh, kan nggak bisa juga kalau sudah jadi harta waris kita atur, kan nggak bisa, ya. Nah, jadi salah satunya adalah dengan apa? Dengan mewakafkan kalau mau. Nah, jadi begitu. Kemudian wakaf khairi ini adalah untuk kepentingan umum apa saja, masjid, makam, madrasah, ya, itu semuanya wakaf khairi. Kemudian aset-aset strategis, gedung, jalan yang diwakafkan itu semua adalah masuk dalam kategori wakaf khairi. Dan yang ketiga adalah wakaf musyarak, ya, gabungan. Bisa saja misalnya saya mewakafkan gedung ini, ya, kemudian nanti ada yang dikelola, nah kemudian bisa memberikan manfaat, misalnya manfaat ekonomi bisa disewakan untuk tempat resepsi dan sebagainya. Nanti manfaatnya katakan ya 20% untuk keluarga, 80% untuk masyarakat. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini yang pertama. Keywords yang kedua yaitu adalah dari sisi durasi. Durasi waktu, asal muasal wakaf itu durasi waktunya adalah selama-lamanya. Ini disebut dengan wakaf mu'abbad, ya, sifatnya abadi. Tetapi kemudian dalam praktek, dalam dinamika pembahasan di para ulama, nah kemudian para ulama mengatakan, ya selain yang mu'abbad bisa juga yang temporary, yang mu'aqqad. Ya, misalnya 3 tahun nih saya wakafkan, setelah 3 tahun saya ambil lagi. Begitu. Nah, para ulama kemudian membolehkan. Nah, ini yang kemudian diadopsi oleh negara kita di dalam Undang-Undang Wakaf.
Makanya tadi kembali ke definisi wakafnya, ya, bahwa perbuatan hukum wakif ini terkait dengan menyerahkan harta ini, ya, itu bisa selamanya, bisa dalam jangka waktu tertentu. Nah, dengan adanya jangka waktu tertentu, ya, maka dalam durasinya ketika sudah jatuh tempo, ya, pokoknya bisa diambil kembali. Nah, ini adalah keywords yang kedua. Keywords yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, wakaf itu bukan hanya wakaf aset, fix aset seperti tanah, gedung, ya, bangunan. Karena kalau wakaf itu hanya fix aset, maka hanya orang yang sangat kaya yang bisa berwakaf. Kalau kita ingin berwakaf tanah, ya kita harus beli dulu tanahnya. Ya, apalagi di Depok, ya tentu kalau mau beli tanah 1 hektar di Depok itu pasti orang kaya. Ya, harus kaya dulu. Nah, kalau orang yang biasa-biasa gimana? Ya, kalau definisi wakaf hanya wakaf aset, ya apa namanya? Ya akhirnya ya, tidak bisa. Nah, tapi kemudian ya Imam Az-Zuhri rahimahullah ini adalah salah seorang ulama ahli hadis yang di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Imam Az-Zuhri ini ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mendokumentasikan, membukukan hadis-hadis. Ada beberapa imam yang ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satunya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri kemudian berfatwa bahwa wakaf dengan dinar dan dirham itu boleh. Nah, jadi wakaf uang itu apa? Boleh. Dan kemudian inilah yang dipraktekkan. Dan hari ini dalam konteks Indonesia, baik wakaf aset maupun wakaf uang itu diakui. Dan dengan wakaf uang ini membuka ruang bagi siapapun untuk berwakaf. Ya, jangan lupa, wakaf itu amalan yang abadi. Dalam hadis yang sangat masyhur kan sangat tegas dikatakan iza matal insan in qata amaluhu illa min salasin, ya kan? Kalau seseorang itu meninggal terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Ya, sedekatin jariyatin, au ilmin yuntafau bihi, au waladin solihin yad'ulahu. Jadi 3, ya, sedekah jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Nah, dengan konsep wakaf uang atau wakfun nukud, maka siapapun dengan latar belakang apapun, dengan pendapatan berapapun bisa berwakaf. Ya, 20.000 bisa berwakaf. Ya, ya tentu kalau Bapak Ibu minimal 1 juta, 2 juta, mungkin 10 juta ya minimal. Ya. Nah, tapi artinya berapapun dari 20.000 sampai 5 triliun bisa. Ya. Nah, disitulah the power of cash wakaf atau wakaf nukud. Nah, jadi ini keywords yang ketiga ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pengelolaan wakaf ini bisa untuk hal yang sifatnya sosial, ya, bisa juga untuk hal yang sifatnya komersial, yang produktif. Nah, wakaf itu seperti itu. Walaupun dikelola secara komersial, ujungnya dia akan memberikan manfaat untuk para mauquf alaih, ya, bisa terutama kaum duafa. Kemudian keywords yang kelima itu adalah ada istilah mauquf bihi dan mauquf alaih. Mauquf bihi itu adalah objek yang diwakafkan dan mauquf alaih adalah penerima manfaat wakaf. Dan yang keenam adalah institusi pengelola wakaf itu namanya nazir, dan dalam konteks Indonesia nazir itu ada 3. Ada Badan Wakaf Indonesia yang juga merupakan otoritas, ya, ada nazir lembaga, ada nazir individu. Nah, cuman kita ke depan ingin dorong supaya nazirnya itu adalah nazir lembaga. Kalau nazir individu, ya ini cenderung rentan dengan konflik dan juga sangat terbatas dengan usia nazirnya. Jadi kalau nazirnya udah nggak ada, selesai itu, ya. Nah, kadang-kadang begitu nazirnya meninggal, diteruskan oleh anaknya, itu dianggap harta waris, padahal itu bukan harta waris, melainkan itu adalah harta wakaf atau mauquf bihi. Nah, ini 6 keywords Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan wakaf. Dan bagaimana praktek pengelolaan wakaf hari ini? Seperti yang saya sampaikan tadi,
Ya, pengelolaan wakaf ini ada yang murni sosial, misalnya makam, ya, nah itu murni sosial. Masjid yang tidak mengembangkan kegiatan ekonomi, ya, pure masjid saja untuk tempat ibadah, nah itu berarti murni sosial. Nah yang kedua ada yang disebut dengan pendekatan yang sifatnya komersial atau wakaf produktif. Nah wakaf produktif, ya itu ada yang dibagi tiga lagi, ada yang pure business model. Ya, contohnya Masjid Bencoolen di Singapura, Bapak Ibu sekalian. Masjid Bencoolen di Singapura itu, ya, mereka di awal tahun 2000 ya merombak, memanfaatkan tanahnya, di mana dia memperluas masjidnya, kapasitasnya, tapi pada saat yang sama dia memanfaatkan area kawasan masjid itu untuk membangun kawasan pertokoan, ada 12 atau 13 toko, dan apartemen 13 lantai. Ya, nah itu dengan pengelolaan secara komersial. Ya, apa yang terjadi? Masjid Bencoolen itu setiap tahun untung ya sekurang-kurangnya 5 juta dolar Singapura atau sekitar 50 miliar. Ya, itu satu masjid. Singapura itu termasuk negara yang menurut saya walaupun negara kecil, muslimnya minoritas, tapi kalau untuk zakat wakafnya dia salah satu contoh model yang bagus. Kenapa? Singapura itu bayar zakat buat muslim wajib. Ya, di dalam Muslim Administration Law Act di situ dibilang wajib bayar zakat fitrah dan wajib bayar zakat mal. Nah, zakat mal itu termasuk zakat penghasilan atau zakat profesi. Jadi zakat profesi itu bukan zakat ketiga, zakat itu cuma dua, ya, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat mal itu macam-macam, ada perdagangan, pertanian, termasuk profesi. Di Singapura wajib, ya, setiap bulan mereka wajib bayar zakat penghasilan. Kalau nggak bayar zakat fitrah, didenda dan diancam hukuman 1 bulan penjara. Kalau nggak bayar zakat mal, termasuk zakat penghasilan, ya itu mereka didenda, diancam dengan hukuman maksimal 6 bulan penjara. Dan yang menarik apa, Bapak Ibu sekalian? Wakaf uang wajib di Singapura itu. Ya, wakaf uang itu wajib. Setiap Muslim di Singapura wajib bayar wakaf uang setiap bulan. Nilainya nggak besar, antara 1 sampai 7 dolar Singapura. Maksimal 7 dolar setiap bulan. Antara 10.000 sampai 70.000. Coba bayangin. Ya, wakfun nukud, cash wakaf atau wakaf uang yang sifatnya sunnah oleh pemerintah Singapura diwajibkan untuk membantu. Jadi jangan heran kalau hari ini Majelis Ugama Islam Singapura yang merupakan lembaga negara di Singapura itu barangkali majelis ulama yang paling kaya di dunia karena punya asetnya sampai 2 miliar dolar Singapura atau 20 triliun. Jadi luar biasa dahsyat. Ya. Itu contoh pure business model. Dari situ mereka bisa ngasih beasiswa pendidikan. Ya, Masjid Bencoolen itu 45%, ya hampir separuh dari keuntungan itu disalurkan untuk kepentingan pendidikan, ya, untuk ngasih beasiswa. Nah, jadi begitu. Nah, bisa juga yang kedua, bisnis and social hybrid model. Ya, kombinasi antara pendekatan bisnis dengan pendekatan sosial. Ya, seperti misalnya di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi yang kami kelola. Ya, saya sejak Februari ini bergabung di Badan Wakaf Indonesia, jadi baru sekitar 5 bulan. Nah, kita punya rumah sakit mata yang kita kerjasamakan dengan Dompet Duafa. Ya, ini rumah sakit mata berbasis wakaf pertama di Indonesia, namanya Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Nah, itu kita kelola secara komersial, ya, tetap. Jadi artinya orang yang bisa bayar bayar gitu. Tetapi dalam prosesnya, kalau orang duafa yang datang, maka mereka gratis. Ya, kita beroperasi sejak 2018. Ya, dan alhamdulillah ya kita sudah melakukan lebih dari 2.000 operasi mata gratis, ya, dan sudah ribuan kaum duafa yang berobat gratis. Nah, tapi itu kombinasi ya, karena dia harus running terus. Ya, jadi running terus. Yang BPJS yang punya asuransi gitu ya. Bayar di situ, tapi yang kaum duafa mereka dibebaskan dari biaya. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah financial business hybrid model. Ini adalah kombinasi antara instrumen wakaf uang
dengan instrumen keuangan syariah komersial. Di Indonesia prakteknya itu ada dua. Pertama, wakaf dengan asuransi syariah. Mungkin Bapak Ibu ada yang bekerja di dunia asuransi, ya itu ada namanya wakaf polis. Nah, ya wakaf polis asuransi syariah. Kemudian yang kedua, itu ada yang disebut cash wakaf link sukuk. Ya. Nah, cash wakaf link sukuk itu adalah kombinasi antara wakaf uang dengan sukuk negara. Nah, jadi inilah model-model pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Nah, kita fokus sekarang di antara instrumen yang tadi saya sudah jelaskan ya bahwa adanya wakaf uang itu membuka ruang dan kesempatan ya kepada kita untuk bisa berwakaf, menikmati amal yang berkelanjutan, insya Allah. Nah, dalam prakteknya kemudian ada istilah ya wakaf uang, ada istilah wakaf melalui uang. Nah, kalau wakaf melalui uang itu uangnya perantara, ujungnya nanti dibelikan aset. Misalnya membangun masjid, ayo berwakaf. Nah, saya mewakafkan 1 juta, nanti 1 jutanya dibeliin semen. Nah, itu namanya wakaf melalui uang. Ya. Nah, apa bedanya wakaf uang dengan wakaf melalui uang? Kalau wakaf uang itu, ya objeknya, harta benda wakafnya adalah uang. Bisa mu'abbad selamanya, bisa mu'akkad. Ya. Boleh wakaf uang temporer. Tapi kalau mau temporer minimal 1 juta. Dan jangka waktunya minimal 1 tahun. Nah, apa contoh wakaf uang yang temporer? Ya, contohnya di produk cash wakaf link sukuk. Ya, jadi kita berwakaf uang dengan membeli cash wakaf link sukuk ini, ya. Jadi kita berwakaf uang secara temporer. Karena yang namanya sukuk negara dia punya tenor, punya jangka waktu. Nah, kalau di cash wakaf link sukuk jangka waktunya 2 tahun. Jadi kita membeli cash wakaf link sukuk, nominal pembelian minimal 1 juta, bebas, ya mau beli 1 miliar juga boleh. Nanti dalam 2 tahun pokoknya ini kembali. Dan setiap bulan ya pemerintah memberikan namanya kupon yield, ya yieldnya misalnya 5% per tahun. Ya kalau cash wakaf link sukuk itu 5,5%. Jadi total dalam 2 tahun 11%. Jadi kalau 1 miliar berarti 110 juta. Nah, 110 jutanya ini ya itu digunakan untuk membiayai program sosial. Misalnya untuk operasi mata gratis ya, untuk apa namanya? Untuk beasiswa dan sebagainya ya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk ayo kita sama-sama nih wakaf ya. Kenapa? Coba bayangin begini. Ketika misalnya kita berwakaf ya untuk rumah sakit mata. Wakaf ini kemudian nanti digunakan untuk membantu kaum duafa yang ingin berobat gratis. Ya, banyak orang yang katarak yang tidak punya biaya untuk operasi katarak. Jadi di dalam satu studi dikatakan kerugian akibat katarak terhadap perekonomian itu 543 triliun karena ada penurunan produktivitas. Jadi kalau nggak ada katarak itu produktivitas itu akan naik, ya begitu. Nah sekarang bayangkan dengan sebab kita berwakaf, kemarin tuh cash wakaf link sukuk dibuat di Rumah Sakit Ahmad Wardi ini kita membangun namanya pusat retina dan glukoma. Ya, bayangkan dengan sebab wakaf ada pusat retina dan glukoma. Udah gitu orang duafa datang, ya mereka dioperasi bisa sembuh lagi matanya, ya dengan sebab kita berwakaf dengan nilai mungkin 1 juta 2 juta. Tapi kemudian banyak orang yang sembuh matanya dan dengan sebab matanya sembuh kemudian dia bisa baca Quran, dia bisa mencari rizki yang halal. Maka selama orang itu hidup ya dan dengan sebab dengan wasilah pengobatan di rumah sakit mata berbasis wakaf di mana kita ikut kontribusi wakaf, maka pahalanya akan mengalir pada kita. Bayangkan, pahalanya akan mengalir selama rumah sakit itu berdiri, selama pusat retina dan glukomanya berfungsi, ya memberikan manfaat. Maka selama itu pula
setiap bacaan ayat Quran yang dibaca oleh orang tersebut, setiap tetesan keringat mencari rizki halal ya yang dilakukan oleh orang tersebut, maka itu pahalanya akan mengalir ke kita. Ini yang disebut dengan kuantum pahala. Ya, dan makanya kita berusaha untuk tidak menjadi fakir di yaumil akhir, fakir pahala. Nah, salah satunya adalah dengan wakaf. Dan wakaf itu adalah dengan wakaf uang gitu, ya. Nah, bisa juga wakaf melalui uang, kan bisa, ya. Wakaf melalui uang. Ya, tadi rumah sakit mata itu kan sebenarnya ya bisa wakaf uang, bisa wakaf melalui uang. Nah, apapun yang kita pilih, kita membayarkannya dengan uang, dengan nilai berapapun, ya. Jadi itu dahsyat. Jadi jangan lewatkan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk kita ya berpikir akhirat kita, ya. Nah, dan wakaf itu bukan hanya untuk akhirat tapi juga untuk dunia. Di dunianya kita bisa melakukan berbagai perubahan, ya. Tadi rumah sakit mata bisa bikin membantu orang bisa melihat kembali. Walaupun tentu kesembuhan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiarnya itu yang kita lakukan melalui wakaf. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini contoh-contoh pengolahan wakaf uang, ya. Instrumen-instrumen bagaimana proses investasinya, ya, supaya nilai pokoknya bisa jangan berkurang tapi manfaatnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh-contoh instrumen atau arus investasi ya dari wakaf uang. Jadi bisa ditempatkan di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, di bank-bank syariah, bisa investasi langsung melalui produk perbankan syariah atau melalui investasi di sektor real, ya, sektor produktif misalnya, ya, bisa kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, bisa juga melalui cash wakaf yang diterbitkan negara. Ini hari ini ya prakteknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara masalah kita adalah masalah literasi wakaf yang masih rendah, ya. Survei dari BWI dan Kementerian Agama tahun lalu, ya, literasi umat ini dengan wakaf ini masih dalam kategori low literacy, skornya 50,48. Nah, kemudian apa yang sekarang kita lakukan, ya? Di era digital ini kita sekarang sedang mendorong ya penguatan ekosistem digital pengolahan wakaf ya untuk memudahkan masyarakat. Nah, di BW ini saya kebetulan diberi tugas memimpin pusat kajian dan transformasi digital. Ya, nah, alhamdulillah kita sudah mulai ya, kita sudah mengembangkan wakaf super apps ya, ya untuk memudahkan masyarakat berwakaf, untuk memudahkan para nazir untuk mendaftar dan mendapat pengesahan nazir wakaf uang, untuk memudahkan para nazir di dalam memberikan laporan. Ya, nah, karena kita juga ingin membangun sistem database yang kredibel, ya, yang kredibel, yang aksesibel, bisa diakses oleh siapapun. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, termasuk juga digitalisasi ini sebagai bagian dari edukasi. Ya, karena apalagi 52% populasi kita adalah generasi milenial dan generasi Z yang lebih muda lagi begitu. Nah, ini contoh ya aplikasi yang sudah kita kembangkan. Berkahwakaf.id. Silahkan Bapak Ibu buka ya, diketik aja berkahwakaf.id, berkahwakaf.id. Di situ ada program-program wakaf yang Bapak Ibu kalau ingin membiayai ya, ingin berwakaf, ada wakaf beasiswa, ada wakaf rumah sakit mata, ya, ada wakaf macam-macam di situ. Nah, silahkan ya Bapak Ibu sekalian untuk apa? Untuk berwakaf melalui platform tersebut. Nah, ini terakhir apa yang akan kita kembangkan ya. Yang perlu kita kembangkan ke depan ada 6 hal. Pertama, literasi wakaf. Ini kaitannya nanti dengan edukasi, sosialisasi, kampanye supaya masyarakat semakin paham dengan wakaf. Kemudian yang kedua, kelembagaan dan SDM nazirnya itu juga harus kita tingkatkan kualitasnya supaya makin profesional, makin amanah, ya, makin transparan, makin akuntabel. Ya. Kemudian juga inovasi, inovasi program itu penting, ya, baik program wakaf sosial maupun program wakaf produktif. Inovasi ini menjadi sangat penting supaya apa? Supaya
ya wakaf yang ada itu bisa memberikan manfaat yang optimal. Makanya perlu inovasi. Demikian pula dari sisi teknologi digital. Ya, pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian dari langkah strategis yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah kita perlu terus dorong adanya penguatan dukungan regulasi, dan yang terakhir adalah kita ingin mengembangkan riset-riset strategis yang akan membantu memperkuat ya pembangunan wakaf di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah meluncurkan namanya Indeks Wakaf Nasional sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pengelolaan wakaf di Indonesia. Saya kira itu saja, Ustadz Saifuddin, ya paparan singkat ya sebagai satu pengantar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada Ustadz Saifuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Irfan atas paparan mengenai masalah wakaf yang sangat-sangat komprehensif tadi telah disampaikan. Sebelum saya menyimpulkan apa yang tadi telah beliau sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru saja bergabung. Ya, ada Bapak Sasongko, ada Bapak Abdillah Alwi, Bapak Hijazi, Ibu Febrianti, Ibu Ensi, Ibu Nia Nasir, dan juga Ibu Dewi Imante, dan Panji Budiman. Tapi saya nggak tahu apakah yang dari Ausi Pak Panji. Betul ya Pak Agus ya? Baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya ingin menyimpulkan apa yang tadi telah beliau sampaikan, bahwa dalam lintas sejarah sejak para khalifah, kemudian berlanjut sampai ke Utsman Imperium, bahkan sampai masa kini ya terus berjalan. Bahkan barangkali Ustadz sebelum Indonesia merdeka juga sudah ada barangkali ya kaum muslimin yang telah melakukan wakaf ya. Sampai-sampai tadi Ustadz juga telah menyampaikan ada yang sudah diundang-undangkan, baik Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 42 ya tahun 2006 dan lain sebagainya. Ini begitu pentingnya masalah wakaf ini sampai diundang-undangkan di Republik Indonesia. Cuman Menteri Haji dan Wakafnya belum ada nih Pak Ustadz. Mungkin kalau Pak Agus jadi presiden, mungkin Ustadz Irfan diangkat sebagai Menteri Haji dan Wakaf, kira begitu. Ini setahu saya di Arab Saudi itu ada Menteri Haji dan Wakaf. Ustadz ini bagaimana nih kira-kira ke depannya? Begitu juga tadi telah disampaikan bahwa tidak ada teks ya kalimat khusus tentang wakaf di dalam teks-teks syariat, apakah Al-Qur'an ya, tapi dikutip dari Ali Imran 92 dan Al-Baqarah 261, di situ hanya ada kalimat infak. Jadi barangkali nanti ada pendengar atau peserta yang ingin mempertanyakan perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Baik, silahkan bagi Bapak dan Ibu para peserta yang ingin menambahkan atau bertanya secara langsung, atau bisa menulis di ruang chat ya, atau bisa juga di melalui WA yang sudah kami siapkan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Suaranya ya. Pak Agus. Boleh saya tanya Ustadz ya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Irfan. Terima kasih atas paparannya. Ini membuka mata saya bahwa ternyata ibadah kita ini di dalam Islam itu tidak hanya sekedar ibadah di masjid saja, tapi rasa-rasanya saya masih perlu pemahaman lebih dalam lagi Pak Ustadz mengenai wakaf yang komersial, fully komersial ini Pak Ustadz nih. Barangkali di kita belum ada contohnya Pak Ustadz ya. Tadi Pak Ustadz katakan bahwa kalau di luar negeri katanya sejak kayak Imperium Utsmani, kekhalifahan Utsmani sudah mulai wakaf-wakaf ini, baik wakaf yang non tunai maupun wakaf tunainya. Nah Pak Ustadz bisa kasih contoh nggak di dunia lain, di negara lain, wakaf yang besar, yang signifikan begitu Pak Ustadz ya, selain tadi yang dikasih contoh yang di Singapura Pak Ustadz ya, dengan masjid apanya itu tadi ya. Nah barangkali entah di Turki, entah di mana, barangkali ada wakaf yang betul-betul fully komersialis gitu, betul-betul dikomersialkan secara murni gitu, secara full kan gitu loh ya. Untuk gambaran aja bagi kita gitu.
Karena kita ini kan selama ini seperti Ustaz katakan tadi bahwa yang namanya wakaf itu biasanya untuk 3M aja, masjid, makam, madrasah kan gitu. Di luar itu rasanya memberikan tanah untuk diwakafkan untuk kepentingan umum, misalnya tempat bermain anak-anak, tempat ini rasanya belum ada kan gitu loh ya. Rasanya wakaf itu kalau dikatakan untuk ibadah ya 3M itu aja kan gitu. Nah, barangkali itu Pak Ustadz ya, supaya saya bisa memahami itu bahwa ada wakaf yang fully komersial gitu, betul-betul secara finansial diekonomikan. Jadi kalau barangkali dalam quote unquote pengertian saya, ibadahnya itu tambah meluas lagi pengertian ibadah itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustadz Irfan. Baik, nah, terima kasih nih Pak Agus pertanyaannya ya. Banyak contoh-contoh yang komersial di Indonesia juga ada, walaupun skalanya masih kecil ya. Misalnya ada di Surabaya ada wakaf yang didirikan rumah makan ya. Nah, tapi kalau yang besar-besar, misalnya contoh di Mekah, Zam-Zam Tower itu contoh ya. Kita semua pasti tahu Zam-Zam Tower. Zam-Zam Tower itu contoh aset wakaf yang dikelola secara fully komersial. Karena di dalamnya ada beberapa hotel, ada food court, ada tempat belanja ya, tempat belanja para jamaah haji dan umroh gitu kan. Nah, jadi itu contoh ya bagaimana pengelolaan yang sifatnya komersial. Kemudian juga di negara-negara misalnya di negara-negara lain ya, seperti di New Zealand, Selandia Baru, ya wakaf untuk pengembangan industri peternakan. Ya, jadi ada lembaga wakaf di Selandia Baru yang mereka mengembangkan wakaf itu ya untuk mengembangkan industri peternakan. Ya, nah jadi itu menarik. Ya, demikian pula misalnya di UK, ya ada Islamic Relief yang mereka mengelola wakaf ya dan kemudian menyalurkan manfaat wakafnya dari hasil pengelolaan dan investasi terutama di produk-produk keuangan ya. Nah, kemudian menyalurkan dalam bentuk program-program sosial dan kemanusiaan di berbagai negara. Islamic Relief itu salah satu yang sangat terkenal. Dia berbasis di Inggris. Jadi banyak contoh-contoh. Di Bangladesh bahkan ada Social Investment Bank Limited. Ya, jadi bank investasi sosial. Ya, itu adalah basisnya wakaf. Ini dikembangkan oleh Profesor Muhammad Abdul Manan. Ya, salah seorang dari tokoh pertama atau generasi pertama ekonomi syariah di dunia saat ini. Nah, jadi contoh-contoh itu sudah ada, ya sudah bertebaran, yang terkait dengan upaya memproduktifkan aset wakaf. Nah, cuman di Indonesia ini ya beberapa lembaga seperti ACT ya dengan wakaf pangannya dia memberdayakan lahan pertanian, mengembangkan ya secara produktif ya, demikian pula dompet duafa dan sebagainya. Nah, cuman memang skalanya ya kalau dibandingkan Zam-Zam Tower yang sudah triliunan, skala bisnisnya tentu masih masih kalah jauh lah kita. Demikian pula di Mesir. Ya. Mesir itu Al-Azhar itu yang didirikan tahun 960, jadi usianya sudah lebih dari 10 abad. Itu kan contoh lembaga pendidikan berbasis wakaf yang punya aset-aset produktif, aset-aset strategis ya yang basisnya wakaf itu besar sekali. Bahkan pemerintah Mesir sering minjem tuh sama Al-Azhar. Ya, kalau lagi duitnya susah, pinjem duitnya itu ke Al-Azhar. Ya. Dan Al-Azhar itu ngasih gratis ya puluhan ratusan ribu mahasiswa dari berbagai belahan dunia. Mungkin
di antara Bapak Ibu barangkali ada yang alumni Al-Azhar. Nah, itu contoh. Ustaz Syaifuddin tuh. Oh, Ustaz Saifuddin dari Al-Azhar. Ya, pasti. Ustaz Saifuddin bisa banyak cerita ya. Ya, bagaimana dahsyatnya Al-Azhar. Dan dulu ketika Inggris belajar ke Al-Azhar, maka kemudian mereka mengembangkan endowment fund ya di abad ke-12. Jadi akhirnya kemudian berdirilah Oxford ya. Basisnya itu Oxford University yang basisnya endowment fund. Ya, itu adalah endowment fund itu kan pada dasarnya sebenarnya ya inspirasinya dari wakaf begitu. Jadi memang banyak contoh-contoh ya contoh-contoh praktek-praktek kontemporer. Nah, tinggal tadi bagaimana skalanya diperbesar ya, dan kemudian proyek-proyek investasinya diperbanyak. Nah, ini yang jadi PR kita begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak Agus. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz. Ya, Makasih banyak. sama-sama. Terima kasih Pak Agus, Pak Ustadz Irfan atas jawaban yang mencerahkan. Kalau masih belum puas, Pak Agus kan sahib Pak Agus ya, satu instansi lah kira-kira. Tanya Ustadz. Ya, wah ini Pak Abdullah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustadz Dr. Irfan Shaugibek, insya Allah masih kenal sama saya, barangkali saya dari Politeknik Negeri Jakarta. Sering ngundang antum. Tapi sekarang sudah pensiun, jadi kembali jadi dosen lagi. Oh, sudah selesai, Pak, rektornya? Sudah 2 periode, jadi nggak bisa lagi. Oh, gitu. Begini Ustadz, saya ingin bertanya, sepanjang yang saya ketahui itu, kalau berkaitan dengan zakat, pemerintah di dalam menggugah masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat itu dengan aturan, misalnya ada undang-undang atau peraturan lain, barangkali saya tidak tahu persis, yang apabila seseorang membayar zakat, maka pajaknya dikurangi. Cuma saya tidak tahu persis apakah perhitungannya seperti Malaysia atau tidak gitu ya. Jadi kemarin ada teman yang sedang ngaji ujian disertasi, rupanya agak beda dengan Malaysia. Nah, kaitannya dengan wakaf, apakah ada nggak upaya yang bisa menggugah masyarakat muslim khususnya supaya mereka tertarik, kalau saya membayar, kalau saya misalnya melakukan wakaf, maka saya akan mendapatkan iming-iming apa gitu dari pemerintah. Kalau tadi yang saya sampaikan mengurangi pembayaran pajak kan gitu kan ya. Nah, kalau kaitannya dengan wakaf itu apakah ada nggak solusi-solusi seperti itu sehingga termasuk salah satu cara mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tertarik untuk melaksanakan wakaf. Karena setahu saya sudah ada yang namanya Badan Wakaf Indonesia, Ustaz ya. BWI itu sudah ada, kemudian undang-undangnya sudah ada. Ada nggak perkembangan berikutnya yang bisa menyebabkan kita, yang tadi dari Pak Agus Supriyadi ini juga sudah sampaikan bahwa sosialisasinya itu bagaimana sehingga ada greget orang yang asalnya nggak ngerti wakaf jadi ngerti, kemudian tertarik dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab, Ustaz Saifuddin. Ustaz, langsung. Baik. Memang kalau dalam konteks hari ini, wakaf uang yang kita tunaikan itu belum termasuk ke dalam pengurang pendapatan kena pajak, apalagi masuk menjadi pengurang pajak langsung. Jadi memang pada sisi ini kita masih jauh ketinggalan. Lebih mending di negara-negara seperti Inggris dan Amerika, justru mereka itu kan punya namanya Charity Act atau Social Donation Act. Jadi undang-undang tentang charity, undang-undang tentang donasi sosial, di mana justru
donasi itu bisa mengurangi pajak langsung. Jadi semua donasi yang dianggap donasi ya, termasuk tentu wakaf uang itu bisa mengurangi pajak langsung. Jadi dan kalau kita lihat dari sisi G20, Indonesia ini negara yang donasi sosialnya belum mengurangi pajak langsung gitu ya. Jadi apa namanya? Ya ini salah satu challenge lah ya. Dan Malaysia sendiri selain zakat yang sudah prakteknya lama mengurangi pajak langsung, cash wakaf sejak tahun 2020 itu juga mengurangi pajak. Jadi wakaf uang di Malaysia juga sudah mengurangi pajak mulai tahun 2020. Ya kalau Malaysia jangankan zakat atau wakaf uang ya, beli komputer atau laptop saja ya itu bisa mengurangi pajak. Asalkan ada bukti yang sudah terverifikasi. Jadi beli buku juga mengurangi pajak. Gitu. Jadi itu menarik ya. Kalau kita justru laptop ya itu jadi objek pajak semuanya. Tapi kalau di Malaysia mengurangi pajak. Nah, jadi apa namanya? Ya tentu itu kan pilihan kebijakan ya. Nah, tentu dalam hal ini ketika kita ingin memperjuangkan adanya insentif ya memang perubahannya harus dari undang-undang. Nah, minimal ada 2 undang-undang yang dirubah, yaitu undang-undang wakafnya dan yang kedua undang-undang tentang pajak penghasilannya. Ya, nah di Undang-Undang 36 2008 itu yang belum mengakomodasi itu. Nah, karena itu kalau kita ingin punya kebijakan wakaf bisa mengurangi pajak, nah itu apa namanya ya harus mengubah undang-undang yang artinya di situ harus ranahnya masuk ke ranah politik gitu ya karena prosesnya menjadi proses politik dan saya yakin sih kalau dalam kondisi sekarang ya tentu tidak mudah ya untuk memperjuangkan apa namanya hal tersebut gitu. Demikian mudah-mudahan menjawab Pak Rektor. Abdullah, Makasih. bagaimana Pak Abdullah? Iya, Ini iya. kayak Jadi terima kasih banyak, cukup iya. mencerahkan Oke. Ustaz. Jadi sebetulnya begini maksud saya. Ada satu tambahan sedikit boleh Ustaz ya? Boleh, boleh. Jadi begini, orang itu kan nggak selamanya masanya jaya, Ustaz. Jadi Ya. ketika dia masa jaya, kemudian karena dia tertarik bahwa nanti dalam masa dia akan paceklik akan diperhatikan juga oleh dalam hal ini dalam tanda kutip mungkin pemerintah gitu ya. Karena setahu saya kalau tidak ada jaminan seperti itu dan kan takut nanti dalam kondisi misalnya dia jatuh kemudian dia apa namanya mendapatkan bantuan sosial dari wakaf itu dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya bagaimana itu membuatnya supaya orang yang kaya dan mampu sekarang ini tidak ketakutan ketika dia jatuh miskin, dia akan terayomi begitu. Karena ada lembaga yang namanya wakaf ini. Itu tambahan saja Ustaz. Afwan Ustaz, makasih. Terima kasih. Oh, depannya sebagai tambahan Pak Ustadz Irfan. Jadi beliau memang pernah menjabat 2 periode selaku rektor ya di Politeknik Negeri Jakarta. Jadi, betul, saya pernah berkesempatan juga silaturahmi dengan beliau. Jadi pertanyaan beliau itu sekaligus ngetes mahasiswa Ustadz. Karena beliau saat ini lagi nguji ya Pak ya, nguji skripsi dan tesis kalau tidak salah tahu saya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pertanyaan? Oh iya. Pertanyaan? Oke, lanjut Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ingin saya tanyakan bagaimana ketentuan pemberian wakaf itu? Apakah ada batas maksimalnya seperti pemberian wasiat di mana maksimal 1/3 dari jumlah aset atau kekayaannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz Irfan. Ya, kalau mewasiatkan untuk mewakafkan, misalnya wakaf polis asuransi, kan itu biasanya life insurance ya, asuransi jiwa syariah. Nah itu tentu yang jadi referensi adalah hadis tentang wasiat yang 1/3. Ya, jadi kalau ibu ikut polis asuransi jiwa syariah, ya kalau wafat misalnya proses klaim dapat sejumlah dana klaim,
dana itu kemudian sebagian diwakafkan. Nah, dana yang diwakafkan itu ya kita mengikuti ketentuan dari hadis tadi yang sepertiga. Walaupun sebenarnya tidak ada batasannya, cuman karena teks yang paling dekat adalah wasiat, maka itu seperti itu dianalogikannya. Tapi kalau ibu masih hidup ingin berwakaf, maka tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan. Ya, bisa setengah, bisa seluruh, ya, bisa ikut model Umar setengah, ya, menyerahkan semua hartanya, mau ikut model Abu Bakar seluruhnya, gitu juga. Tidak ada tidak ada ketentuannya, tidak ada batas maksimalnya selain bahwa batas maksimalnya adalah maksimal kepemilikan kita. Jadi 100%. Ya, tapi tentu dalam konteks hari ini ya minimal ya kita ambil minimal lah ya. Selain mengeluarkan zakat yang 2,5%, ya paling tidak ya kita tambahkan mungkin 1%, 2%, 3%, 5%. Ya, untuk kemudian kita wakafkan, begitu. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih. Bu Ice, bagaimana? Ya, terima kasih. Bisa ditangkap ya Ibu. Ibu Ice ini memang sangat senior sekali bersama kita. Karena pandemi ya memang lama sekali kita tidak bertemu ya Ibu. Salam sama Bapak, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Dan terima kasih juga kepada Bapak Lutfi yang baru saja bergabung, juga Ibu Sawana dan yang lainnya yang belum sempat saya sebut satu persatu. Bapak Ibu sekalian, ternyata memang wakaf ini apa yang tadi telah disampaikan sangat luar biasa sekali, dan yang menyampaikannya pun salah seorang yang boleh dikatakan memiliki disiplin ilmu yang sangat luar biasa. Di samping beliau juga adalah putra dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin, yang mungkin kita sudah kenal semua ya, di mana beliau, Pak Kiai Didin Hafidudin, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Baik, peserta yang lain silakan, masih ada waktu kira-kira. Boleh tanya Pak Haji? Ya, silakan Pak. Silakan Pak Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Irfan yang sudah memberikan begitu banyak penjelasan. Sebetulnya waktunya kurang nih ya, harusnya lebih banyak lagi. Sampai zuhur boleh Pak? Itu ada beberapa pertanyaan nih. Tadi disebutkan bahwa pada zaman Rasul itu mengurus masalah wakaf ini tidak terlalu sulit karena struktur negaranya memang negara Islam, sehingga menjadi satu komando yang gampang mengelolanya. Sementara di Indonesia berbeda dengan itu. Oleh karena itu mohon kira-kira apa yang harus dilakukan. Yang jelas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan itu. Yang kedua, masalah pengelolaan. Tadi sudah disebutkan antara lain rencana begini, rencana begitu untuk bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Pertanyaan saya adalah, andai kata sudah dimiliki oleh BWI beberapa peraturan dan sebagainya untuk bisa membina BWI di cabang-cabang, kalau tidak salah ada 750.000 masjid di Indonesia ini, bagaimana cara mengelola wakaf ini? Karena tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustadz adalah hal-hal yang bersifat positif, semuanya baik dan sebagainya, sehingga kelihatannya menarik. Masalahnya adalah bagaimana BWI mengalami kesulitan-kesulitan di dalam pelaksanaan pembinaan dan lain sebagainya. Ini mohon kira-kira dijelaskan sehingga memudahkan bagi mereka yang mengelola wakaf ini mengerti apa yang dia lakukan. Yang ketiga, mohon maaf nih agak sedikit banyak. Yang ketiga adalah kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat bisnis, misalnya pom bensin atau nelayan, misalnya koperasi nelayan dan sebagainya. Bagaimana kalau
BBI juga berusaha untuk mendirikan satu universitas, misalnya Universitas Wakaf Indonesia, yang tujuannya adalah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat supaya bisa berkembang dari sisi SDM, di sisi lain juga mengerti betul apa sih wakaf itu, dan di sisi lainnya barangkali akan secara beruntun begitu bisa membantu masyarakat untuk generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustadz Irfan. Ya, jadi yang pertama Pak Munadi, memang kalau saya melihat ini kan ranah ya, bahwa kita sebenarnya masih bisa banyak berbuat ya dalam bingkai NKRI. Jadi dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya, karena memang ada ruang-ruang yang sebenarnya diberikan secara leluasa. Nah, ruang-ruang itu yang harus dimanfaatkan melalui perjuangan politik ya, sehingga menghasilkan undang-undang yang berpihak kepada pengembangan wakaf ini. Karena kita sama-sama tahu bahwa undang-undang kan sebenarnya adalah produk politik. Jadi sebenarnya masih ada ruang dan kesempatan begitu untuk kemudian kita mengoptimalkan potensi wakaf. Nah, tinggal bagaimana tadi ya para stakeholders ini, pemangku kepentingan ini bisa berkolaborasi. Karena memang kalau melihat sejarahnya ekonomi Islam bukan hanya wakaf ya, ini kan semuanya tumbuhnya dari bawah ya. Tumbuh dari bawah, dari inisiatif masyarakat ya, kemudian terus membesar. Nah, baru ketika negara melihat ada kepentingan untuk terlibat, nah disitulah kemudian lahir ya Bank Syariah pertama, lahir undang-undang yang terkait dengan ekonomi syariah. Nah, jadi karena itu saya melihat meskipun kita bukan negara Islam ya, tapi ruang-ruang untuk berislam yang nantinya terakomodasi ya dalam konteks bernegara, ya saya kira itu masih terbuka lebar, termasuk juga perjuangan untuk mengamandemen undang-undang wakaf supaya undang-undang wakaf yang ada itu lebih baik lagi ya di dalam memfasilitasi pengembangan sektor wakaf di Indonesia. Dan tentu ide-ide, gagasan-gagasan mengenai perbaikan dan pengembangan sistem perwakafan ini kan harus terus-menerus kita suarakan. Apalagi kita di Indonesia ini sudah punya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ya, yang di dalamnya ya secara ininya kan dipimpin oleh RI 1 dan RI 2. Nah, harusnya itu bisa menjadi jalan dan wadah kita untuk terus menyuarakan pengembangan sistem perwakafan yang ada. Nah, kalau melihat apa yang sudah terjadi, misalnya Gontor kan itu luar biasa ya, sebagai satu contoh institusi pendidikan wakaf yang lahir dari sejak sebelum Indonesia merdeka. Gitu. Jadi artinya ketika masih dijajah dia masih bisa mengembangkan, apalagi pada saat ketika merdeka pengembangannya akan lebih besar lagi. Dan ketika kita bisa memperjuangkan ya untuk melahirkan peraturan yang lebih suportif lagi yang mendukung, nah tentu ini akan sangat dahsyat. Kemudian yang kedua, soal pengelolaan dan pembinaannya, memang banyak kendala yang kita hadapi ya. Kendala-kendala dari sisi sistem, dari sisi budgeting, dari sisi SDM, ya. Nah, makanya kita ingin mengurai satu-satu persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya, termasuk dalam konteks pembinaan, dalam konteks pengawasan, dalam konteks peningkatan kapasitas. Nah, ini kita urai satu-satu, ya. Misalnya untuk peningkatan kapasitas SDM, itu insya Allah sebentar lagi kita akan meluncurkan, ya, kita sudah punya namanya LSP Wakaf Indonesia, ya, itu lembaga sertifikasi profesi wakaf Indonesia yang salah satu misi utamanya adalah meningkatkan kompetensi dari para nazir. Kita sudah dirikan dan sekarang sedang dalam proses izin
dari BNSP. Nah, begitu izin BNSP keluar, ya, maka kita bisa langsung eksekusi. Ini persis seperti pengalaman di dunia perzakatan. Ya, kita punya LSP di tahun 2018. Nah, dan sekarang efeknya kan ya ada perbaikan lah. Ya, buktinya dalam 5 tahun terakhir pengolahan zakat nasional itu naik angka pengumpulannya sampai 4 kali lipat. Ya, itu kan salah satunya karena salah satunya adalah karena sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi. Nah, jadi itu kita urai satu. Kemudian bagaimana membangun sistem yang efektif? Ya, ini kan lewat digitalisasi. Ya, makanya kita mulai nih, misalnya contoh lewat layanan.bwi.go.id. Sekarang nazir itu kalau mengurus perizinan nazir wakaf uang bisa dilakukan secara online, ya, dan dia bisa monitor proses perizinannya sudah sampai mana. Ini contoh cara kita meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ya, dengan digitalisasi. Nah, jadi ini kita perlu urai satu-satu, ya. Kemudian juga misalnya ada usulan dari BWI daerah. Ya, kita sudah punya sekitar 243 perwakilan BWI seluruh Indonesia. Nah, bagaimana kemudian mereka bisa juga mendapatkan izin sebagai untuk mengelola langsung aset-aset wakaf? Karena selama ini kan fungsinya adalah lebih kepada fungsi pengaturan dan pengawasan, gitu. Nah, itu gimana caranya kita kemudian meningkat? Dan itu juga banyak problem yang dihadapi, itu banyak sekali, ya, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Nah, jadi intinya yang ingin saya katakan adalah kita ingin mengurai satu persatu persoalan-persoalan yang dihadapi, ya, termasuk terkait dengan pertanyaan ketiga, ya, yaitu bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi, ya, dalam pengembangan bisnis, ya, dengan berbagai pihak, dan juga termasuk dalam konteks pengembangan SDM. Hari ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada 13 universitas Islam negeri yang sudah punya program studi Manzawa namanya, manajemen zakat dan wakaf. Jadi sudah ada 13 prodi manajemen zakat dan wakaf. Nah, sehingga itu kan bisa menjadi, cuman kan ini problemnya adalah di konten kurikulumnya, kemudian di cara berpikir dalam proses pendidikannya, bahwa kalau menjadi nazir itu ya dia harus juga punya kompetensi atau skill bisnis yang kuat, gitu. Jadi sebagai sociopreneur, gitu ya. Nah, saya sih menyebutnya celestial techno sociopreneurship. Jadi ada celestialnya, ke langitnya, techno sociopreneurship. Nah, jadi itu yang yang contoh bagaimana kurikulum itu diperkuat. Memang opsi untuk mendirikan universitas wakaf sangat mungkin. Tetapi dengan aturan dan ketentuan yang ada, ya, Pak Abdul Alwi mungkin ya sebagai rektor 2 periode sangat tahu bagaimana cara bikin universitas itu ribetnya minta ampun, gitu ya. Nah, daripada kita membuat sendiri, ya, karena persyaratannya ketat, satu prodi harus ada 6 dosen dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang dan kompetensinya misalnya, dan sejumlah persyaratan borang-borang yang harus dipenuhi, maka yang lebih strategis adalah selain kita punya LSP, kita kolaborasi dengan kampus. Karena itu, Pak, pada tanggal 18 Maret 2021, ya, jadi 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, ya, kita sudah meluncurkan namanya PAU Wakaf, Pusat Antar Universitas di bidang perwakafan. Dan sudah ada 22 universitas yang bergabung dalam jamaah barisan PAU Wakaf ini. Nah, apa yang kita lakukan di sana? Tadi, bagaimana kita mengatasi kendala atau gap ketersediaan SDM yang qualified. Nah, kemudian bagaimana kita meningkatkan riset-riset yang berkualitas. Dan setiap Jumat, 2 Jumat sekali, ya, Jumat kemarin tuh tanggal berapa itu? 29 ya. 30 Juli kemarin. Nah, nanti 2 Jumat berikutnya itu kita selalu sudah 7 seri
mengadakan kegiatan research expose, dialog di YouTube channelnya BWI. Nah, itu sebagai salah satu cara kita supaya PAU-nya ini juga berkembang dan bisa menjadi sarana untuk pemuatan riset-riset strategis. Nah, jadi kami memilih opsinya tadi, kita kolaborasi dengan yang ada, kemudian menghimpun dalam satu barisan, yaitu adalah PAU Wakaf tadi. Nah, itu sebagai bentuk ikhtiar, Pak. Karena energi untuk mendirikan universitas itu jauh lebih besar ya dibandingkan dengan energi untuk mengkonsolidasikan yang sudah ada. Begitu. Dan Ketua BWI Pak Muhammad Nuh, ya Profesor Muhammad Nuh mengatakan kita ini ingin menjadi jahit, ya. Jadi bagaimana kain itu supaya punya fungsi ya ketika dijahit. Jadi menjahit berbagai stakeholders, nah termasuk menjahit universitas supaya ketika semuanya sinergi, kolaborasi, nah ini punya manfaat. Nah inilah cara-cara yang kita lakukan sekarang untuk mengurai persoalan-persoalan yang ada di dunia perwakafan. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak Munadi, terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Ustadz. Waktu 1 jam 30 menit sudah berlalu, Pak Ustadz. Inilah waktu yang sudah disiapkan oleh pengarah acara kepada kita. Dan saya simpulkan apa yang Ustaz, tadi. satu lagi, Ustadz. Ustadz, Oke. boleh satu lagi pertanyaan, Ustadz? Oke, satu lagi, silakan. Terima kasih Pak Ustadz Saifuddin. Pak Ustadz Irfan, tadi Ustadz katakan bahwa begitu kita mewakafkan harta ataupun uang, maka harta itu menjadi milik Allah yang secara lahiriah adalah milik masyarakat, Ustadz ya. Nah, tadi juga dikatakan bahwa kalau pembinaan terhadap nazir maupun lembaga maupun perorangan ada. Nah, apakah sudah ada mekanisme pengawasan operasional dari nazir baik lembaga maupun perorangan, Ustaz ya? Karena ini kan harta udah harta masyarakat, Ustaz ya. Kalau hartanya masih kecil, masih sedikit, barangkali lillahi ta'alanya masih dominan kan gitu, Ustaz ya. Nah, kalau hartanya sudah besar, Ustaz ya, seperti misalnya ngelola gedung jam-jam segala macam, kan judulnya sudah tidak kedengaran nazir lagi, Ustaz ya. Kedengarannya kan presiden direktur presiden direktur ini kan Ustaz ya. Nah, ini mekanisme pengawasannya bagaimana Pak Ustaz? Ya. Kalau uang itu uang APBN kan ada Ustaz ya, pengawasannya masuk dalam undang-undang korupsi, kalau segala macam lah kalau terjadi penyalahgunaan. Nah, kalau wakaf bagaimana Ustaz? Jangan sampai gitu loh ya, kita menggebu-gebu masyarakat Islam khususnya para muslimin untuk berwakaf, tahu-tahu pengelolaannya banyak disalahgunakan. Ini kan banyak mengecewakan umat sehingga program kita untuk mempopulerkan zakat, mengoptimalkan zakat menjadi kontraproduktif, Pak Ustadz. Nah, barangkali Pak Ustadz bisa ada pencerahan buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab ya. Ya. Jadi pengawasan ini secara formal ya, memang selain BWI ada juga di Kementerian Agama. Ini adalah institusi yang melakukan pengawasan secara formal. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi sektor wakaf ini kan memang baru berkembang di fase-fase awal ya. Kalau dibandingkan zakat mungkin masih ketinggalan 10 tahun. Nah, yang kita lakukan bahwa di antara bentuk-bentuk pengawasan pertama adalah memastikan transparansi pengelolaan keuangan. Baru tahun ini PSAK 112 tentang wakaf ya itu diterapkan. Jadi sebelumnya tahun sebelumnya itu laporan keuangan itu nggak ada basisnya bukan PSAK 112 karena diberlakukannya baru tahun ini ya oleh Ikatan Akuntan. Nah, jadi itu salah satu cara. Maka sekarang semua lembaga nazir dia wajib ya mencatatkan pengelolaan aset wakafnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 112 dan nazir masih bisa diperbolehkan mengelola dana sosial keumatan lainnya khususnya infak sedekah. Kalau zakat kan harus izin ke Basnas ya.
Itu infak sedekah. Nah, kita pakai juga PSAK 109 ya. Nah, jadi dan kami sudah menyiapkan panduannya di BWI. Dan panduannya ini dalam proses untuk karena akan harus di SK-kan ya. Nah, proses hukumnya sudah berjalan dan nanti panduan ini kemudian kita realisasikan ya, kita perkuat dengan sistem secara online. Ya, karena kan nanti ada aspek pelaporan dan sebagainya ya, inputting data sampai ke pelaporan. Nah, itu kita akan coba fasilitasi ya dengan sistem aplikasi yang kita kembangkan. Nah, itu paralel kita lakukan. Nah, tentu pengawasan ini harus kita terus kembangkan karena itu di BWI sendiri kan ada organ badan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan gitu. Ya, mulai dari pembinaan sampai pengawasan itu ada divisinya yang bertanggung jawab. Nah, jadi ini yang kita lakukan di samping ya secara sistem kita juga coba terus ya kembangkan karena kita sudah punya namanya wakaf core principles. Prinsip-prinsip pokok pengelolaan wakaf di mana di antara komponen wakaf core principles-nya itu ada terkait dengan aspek pengawasan. Jadi memang perbaikan pengawasan ini terus kita tingkatkan supaya BWI ya itu juga tidak kalah oleh OJK yang punya kapasitas kemampuan pengawasan yang sangat luar biasa ketat begitu ya. Nah, jadi memang itu terus kita lakukan walaupun tentu tidak mudah ya Pak ya. Kalau di sektor wakaf ini kan banyak kendala-kendala dari sisi regulasi aja kan banyak bolong-bolongnya gitu yang ini akhirnya kemudian kadang-kadang menyulitkan juga dari sisi praktiknya. Tapi saya sepakat Pak bahwa pengawasan itu menjadi sangat penting dan ini kaitannya dengan trust. Gitu. Tapi insya Allah kita akan terus perbaiki dan tingkatkan pengawasannya. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Ustadz Irfan, memang kalau kajian berbasis ilmu pengetahuan, ibarat kita minum es Ustadz ya. Makin minum es, makin haus gitu, makin pengen minum terus. Teman waktu jualah yang batasi kita. Paling tidak insya Allah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita akan undang lagi beliau dan kita akan minum es lagi ya, kira-kira begitu. Ustadz Irfan, memang tadi telah disampaikan banyak sekali tantangan ke depan melalui lembaga wakaf ini. Dan juga tadi sudah disampaikan bagaimana rencana-rencana serta solusi-solusi setiap rancangan. Ya memang kalau kita perhatikan ada yang namanya wakaf, zakat, infak, sedekah. Ini 4 disiplin ilmu yang merupakan satu rumpun ya. Tapi yang mendominasi adalah zakat, infak, sedekah. Ini yang sangat dominan gitu. Sangat dominan sekali. Padahal kalau kita lihat tadi di makna etimologinya, kalau kita jalan-jalan di Arab itu Ustadz, waktu saya umrah ya, kemudian di situ ada di pinggir jalan kif gitu ya. Stop gitu ya, atau mamnu wukuf gitu, atau dilarang berhenti di sini. Nah, padahal itu makna etimologi yang tadi telah dicatat oleh Ustadz, artinya pokoknya itu berhenti, tapi ganjarannya terus. Jangan sampai kata Ustadz tadi kita menjadi fakir di akhirat ya, fakir pahala maksudnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, waktu jualah yang batasi kita, dan sebagai penutup Ustadz, ada statement yang perlu disampaikan sebagai closing, silakan Ustadz. Ya baik, terima kasih Ustadz. Jadi ya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mumpung kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya untuk kita bersama-sama menjadikan wakaf dan juga zakat infak sedekah sebagai bagian dari gaya hidup. Ya terakhir saya ingin mengingatkan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24 itu Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan satu keluarga yang masuk surga rame-rame, yaitu adalah keluarga ulil albab. Masuk surga rame-rame, bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, cicitnya, kakeknya, uyutnya, semuanya masuk surga rame-rame. Itu di surat Ar-Ra'd itu ada kriterianya. Dan di antara cirinya adalah mereka suka berbagi. Nah, jadi kalau kita ingin menjadikan keluarga kita di dunia juga menjadi keluarga di akhirat, ya sama-sama
ya masuk surga, maka mari kita jadikan kebiasaan berbagi ini menjadi kebiasaan keluarga. Demikian, ya, apalagi sekarang semakin mudah untuk berwakaf. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dilanjut dengan doa, Ustaz. Mangga Ustaz aja, silakan Ustaz. Betul. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menjalankan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan hari ini sedikit mudah-mudahan bermanfaat, banyak apalagi. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula kajian kita pada hari ini. Saya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Saifuddin M. Sayuti, Angga Cahyo Raharjo, dan Mas Radon, sekaligus Bapak Anton Jahroy Hardo sekaligus pembawa pengarah acara, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.